Sehingga kita dimaksudkan, ya kita fikir ringkas, ya bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Ya, dan di bawahnya pada kitab penulisnya Muhammadin minal ulama, ya perkumpulan ulama. Jadi nggak satu yang menulis, jadi tapi banyak ulama-ulama. Dan kalau kita lihat di sana di atas di bawah kiri itu ada logo. Ya, bahwasanya menerbitkannya ini adalah Wizaratu, di samping kanannya Wizaratu Syu'un Islamiyyati wal Da'wati wal Irsyad, ya, yaitu Kementerian bidang dakwah dan bidang petunjuk di negeri Saudi Arabia. Ya, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, yaitu kerajaan Saudi Arabia. Inilah kitab yang akan kita gunakan, ya, dan kitab ini adalah kitab muasir, ya, kitab yang baru. Dan kemudian di sini ada beberapa poin yang baru kita lihat di halaman alif, yang di sana disebutkan wa yatamayyazu manhaj kitab al-fiqh al-muyassar, yang kemudian bagaimana metode penulisan kitab ini. Ya, al-tasawwur min kitab al-siyar al-Qur'an. Ya, hal-hal yang berbeda dari yang kita lihat poin-poinnya. Kemudian disini sebutkan yang poin yang pertama di halaman alif, taqsimul mawdu'ati ila kutubin ra'i. Ya, di sini mana pembagian materi-materi atau tema-tema ataupun bab di dalam kitab yang utama. Walaupun kita menyampaikan ila abwab, dan setiap buku itu ada bab-bab terpisah. Walaupun bab dan tentang masail, dan di setiap bab ada rinciannya. Wadzalika taqriban wa tashilan ala al-mu'allifin. Tujuannya adalah untuk mempermudah untuk orang yang membacanya. Kemudian yang nomor dua, al-iqtisar al-masail al-muhimmah. Al-iqtisar yaitu melihat atau fokus pada hal-hal yang penting. Kita memiliki hal-hal yang dibutuhkan di setiap bab. Wa adam dzikri tabi'ati wal masail allati tadillu ilaiha, dan tidak menyebutkan hal-hal yang detail yang tidak ada di zaman sekarang. Contohnya itu adalah perkara abdul, yaitu bagaimana hukumnya budak. Misalnya dalam kitab ini itu dijelaskan secara perinci bagaimana puasanya seorang budak. Akan tetapi di zaman kita sekarang budak itu tidak ada. Budak itu dihapus oleh Islam. Ya, bahkan orang Islam di zaman Nabi SAW berlomba-lomba untuk membebaskan budak. Adapun di zaman sekarang sudah tidak ada. Makanya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan budak itu kita pilih ditiadakan. Kemudian di sini di sana kita pernah lalu dengan kitabnya al-intiqasar wal-qiyam al-qar wal-iqarah as-sahla al-wadihah qadra al-imkan. Al-intiqasar itu meringkas, wal-qiyam memberi al-alfaz lafaz-lafaz, wal-ibarat yang kemudian ungkapan-ungkapan, as-sahla yang mudah, al-wadihah yang jelas, qadra al-imkan sebisa mungkin. Jadi buku-buku yang sekarang ini, buku-buku yang tema-tema yang akan kita baca ini adalah dia menggunakan lafaz atau kata-kata yang benar. Kemudian al-intisar al-adillah al-mu'tamad fi kulli mas'alatin, yang kemudian yaitu fokus pada dalil-dalil yang mu'tamad, yang utama di setiap permasalahan. Dan yang ini perlu kita perhatikan, yang di poin yang ketiga ini di halaman K ini, al-intisar al-qawl al-rajih. Jadi kita ini dia hanya fokus pada pendapat yang rajih, yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang lain. Alladhi yad'uhu ad-dalil fi al-masail, yang mana dalilnya lebih kuat di dalam masalah-masalah itu, al-mukhtalaf fiha
di permasalahan-permasalahan yang diperdebatkan. Bulan ujung dari awal tanpa menyebutkan pendapat-pendapat wal ataupun perkataan-perkataan wal khilaf fil mas'alah tanpa menyebutkan perbedaannya juga. Ya kan? Begitulah para ulama mengatakan kita di zaman sekarang. Yang hendaknya kita itu berpegang kepada qaulul wajib, perkataan atau pendapat yang paling kuat, yang paling utama. Karena banyak di antara kita di zaman sekarang ini ingin sekali kita itu tafsir. Apa sih perkataan Imam Abu Hanifah? Apa perkataan Imam Malik? Apa Imam Syafi'i? Itu ujungnya yang kita amalkan cuma satu. Tidak kita amalkan semuanya. Dan tapi pas kita baca, kita pengen semuanya. Padahal yang kita amalkan adalah cuma satu. Ya, dan begitulah di zaman sekarang itu ilmu begitu mudah, tidak sulit di zaman sekarang. Ya, bahkan mazhab itu hanya terfokus di daerah-daerah tertentu, tapi di zaman sekarang semua perkataan di semua mazhab itu dikumpulkan dalam satu kitab dan dikaji oleh para ulama-ulama kita. Kemudian mereka mengumpulkan al-qaul ar-rajih, pendapat yang paling kuat. Kemudian asbul ayatil qur'aniyyah wa tawdihha wa dzalika bi dzikri ismi surah wa raqmil ayat bi jiwari kulli ayatin waradat fil kitab. Yang dari sini sumber-sumbernya dari Al-Quran itu disebutkan dengan jelas, yaitu suratnya, ayatnya di samping ayat yang akan disebutkan. Kemudian di sini ada penjelasan berkaitan masalah mustalah yang dipakai. Kita lanjut ke-8, ya, bahwasanya kitab ini bukan kitab buatan langsung gitu ya, akan tetapi dia ini ringkasan dari dua kitab. Ya, di sana disebutkan Asy-Syarhul Mumti', yang dimana dia itu diambil dari kitab Syarhul Mumti' li Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, di mana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin meninggal di tahun 2001. Kemudian wal mulakhas al-fiqhi, jadi diambil dari kitab Mulakhas al-Fiqhi li Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala. Al-Mulakhas al-Fiqhi ini ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan itu masih hidup sampai sekarang. Ya, dan banyak kita lihat di YouTube ataupun di sosial media dulu masih aktif yang menjawab fatwa yang terbaru di zaman sekarang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan. Wadali yang dibawa ila masadir, yang kemudian ditambahkan dengan sumber-sumber al-ummahat yang utama fi al-adaib al-arba'ah, yang dengan melihat pendapat-pendapat yang ada di mazhab yang empat dan yang lainnya. Ini yang berkaitan dengan kitab yang kita pegang sekarang ini. Dan ini digunakan di Arab Saudi dan ini dibagikan secara gratis, yang diterbitkan oleh kementerian, kemudian dibagikan secara gratis ketika bulan puasa, bulan Ramadan. Dan kemudian kita masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini sebutkan langsung rabian yang keempat, karena ada bahasa sebelumnya. Yang dia ini adalah bagian yang keempat. Ya, sebelumnya ada kitab al-Qahar, kemudian ada kitab al-Salat, kemudian ada kitab al-Zakat, baru setelah itu dia kitab al-Siyam. Ya, jadi kitab ini sebelumnya itu ada kitab al-Qahar yang berkaitan dengan wudu, kemudian setelah itu ada kitab al-Salat yang berbicara tentang salat, dan ada kitab al-Zakat yang berbicara tentang zakat. Baru setelah itu dia yang keempat, yaitu kitab al-Siyam, yaitu kitab yang berkaitan dengan puasa. Wastami'u ala khamsati abwab, dan kitab ini mencakup 5 bab. Al-bab al-awwal, bab yang pertama yang dibahas nanti adalah fi muqaddimah Islam, yaitu di pendahuluan seputar puasa. Wafihi masail, dan ada beberapa perkara yang akan dibahas.
Al-Masalah kedua, pembahasan pertama, ta'rifus siyam, pengertian puasa, wa bayan arkanihi, dan penjelasan tentang rukunnya. Ini pembahasan pertamanya ada dua, ta'rif, pengertian, dan rukun, arkan, ya jamak dari rukun. Di sini nomor pertama ta'rif, pengertian. Asyam fil lughati, puasa secara bahasa, al-imsaku an syai'in, ya, kalau secara bahasanya itu adalah menahan diri dari sesuatu. Kalau bahasa shoma yasumu, artinya itu amsaka yumsiku, menahan, ya, menahan. Wajah syariah, adapun di dalam syariat, di dalam istilah itu adalah al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan, al-akli, merupakan makan, wasyurbi, itu juga dengan minum. Apakah itu saja? Maka lanjutannya wasailul muftarat, dan segala hal yang membatalkannya. Niat, dengan niat menurut ilmu shadiq, dari hadirnya fajar yang pertama kedua, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadi ini pengertian puasa, dan pengertian ini menjadi pegangan kita dalam memahami hakikat dari puasa itu sendiri. Jadi disebutkan menahan diri dari makan dan minum, dan ada sebuah wasail muftarat, segala hal yang membatalkannya. Ada artinya ada hal selain makan dan minum yang membatalkan puasa ini. Dan nanti kita berada bahasanya tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian ada menahan niat, harus ada niat. Ya, di mana nanti di bagian ada penjelasannya, karena dia ini adalah ibadah tertentu, jadi harus ada niatnya. Waktunya disebutkan waktunya untuk al-fajr as-shadiq, dari terbitnya fajar as-shadiq yang kedua, yaitu terbitnya cahaya matahari di ufuk yang timur, ya, dengan garis yang lurus. Ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ya, ini pun pembahasan ghurubus syams, ya, tenggelamnya matahari. Ini dia di beberapa hadis, ya, di beberapa masalah itu dia diperdebatkan, gitu ya. Apakah dia tenggelamnya matahari atau hilangnya sinar matahari? Ya, maka yang paling kuat sebagaimana yang lain tak ada ini adalah ghurubus syams. Karena nanti ada hadis yang menguatkannya, kapan kita berbuka puasa, apakah kita menunggu dia hilang, ada hilang sinarnya itu seperti yang banyak sekarang, ataukah cukup dengan tenggelamnya walaupun sinarnya masih ada. Dan biasanya di zaman dahulu yang harus dia pun hilang sinarnya itu. Kalau di zaman sekarang cukup dia tenggelam bolanya itu walaupun sinarnya masih ada. Kalau dari takrifnya ini tenggelamnya matahari. Dan nanti di penjelasan sunnah kapan orang berbuka itu ada penjelasannya. Ini yang pertama yang mengenai dengan takrifnya, pengertiannya. Ya. Ya, jadi dia di sini dia ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lipatan pahala yang unlimited, ya, kalau sekarang tidak tanpa batasan. Kenapa? Karena dikategorikan oleh para ulama dia ini adalah ibadah tertiyah. Jadi kita diperintahkan beribadah dengan meninggalkan hal yang kita sukai, dan itu adalah level ibadah yang tinggi. Ya, bukti bahwasanya kita itu taat, kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah perintahkan kita meninggalkan hal yang kita sukai. Kalau meninggalkan hal yang tidak kita sukai itu mungkin mudah. Ya, contohnya meninggalkan seperti rokok ataupun minum khamar, misalkan kita tidak sukai, maka itu mungkin hal yang mudah. Tapi kalau misalnya Allah perintahkan kita meninggalkan hal yang kita sukai, seperti makan, minum, yang hal-hal yang lainnya di saat beberapa hari, maka itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi.
Makanya di dalam ayat yang ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diakhiri dengan apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, dan ketakwaan itu adalah ketika kita mengerjakan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an kemudian yang kedua adalah rukunnya arkan, yang dari rukun. Menilai tadi istilah kalau kita baca dari definisi secara istilah syarat syariat, yang tadi jelas dalam rukunnya, maksudnya puasa itu dua rukunnya, asasiyah yang dasar, dua rukun dasar. Yang kedua adalah al-awwal, yang pertama al-imsaku anil muftirat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan yang dulu itu terjadi di dalam ghurub syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Wadani mengenai rukun, kemudian dalil atau dasar dari rukun ini qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187, fal-ana bashiruhunna وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Fal-an, yang disebutkan maka sekarang, basyiruhunna, boleh bagi kalian menggauli istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kalian, wa kulu washrabu, makanlah minumlah, hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad, sampai jelas bagi kalian benang putih, maksudnya di sini adalah putihnya siang, min al-khaytil aswadi, sampai jelasnya benang hitam yaitu malam, min al-fajri, dari waktu fajar, thumma atimmus siyama ila al-lail, kemudian melanjutkan puasa kalian di waktu malam. Kemudian sini ada penjelasannya, wa muradu bil khaytil abyad, yang dimaksud dengan benang putih yang ada di ayat tersebut adalah al-khaytul aswad bayadun nahar, yaitu terangnya waktu siang, wa sawadul lail, dan terangnya waktu hitamnya waktu malam. Kalau kita baca di dalam tafsirnya, tafsir ayat ini, kenapa di sini disebutkan al-ana basyiruhunna, sekarang boleh bagi kalian bergaul dengan istri kalian. Kalau kita lihat berarti sebelumnya itu ada hal yang dilarang, yang makanya di dalam pensyariatan puasa itu dia ada 3 fasenya. Kalau kita baca di Asbabul Wurud, sebab turunnya ayat ini, kita temukan dia ada 3 fase. Ya, dan kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran juga, sebentar lihat. Ya, ada dia 3 fase. Makanya yang fase yang pertama itu dia adalah fase ikhtiyariyah, fase pilihan. Ya. Yang adalah yang pertama adalah fase pilihan. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, setelah ayatnya allazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bisa disebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di ayat ini disebutkan bahwasanya kalau ini disebutkan pilihan. Kalau misalkan mau puasa silakan, kalau misalkan mau fidyah saja, yang mau dibayar terus boleh. Ini pasti yang pertama. Jadi dia itu mudah, ya, karena di awal-awal ini di mana orang Islam itu masih baru, ya, setengah hijrah.
Ya, jadi yang mau berpuasa silahkan. Yang tak mau berpuasa maka dia harus fidyah, harus membayarnya dengan menggantinya dengan makanan. Nah, lanjutlah dia di fase yang kedua. Fase yang kedua ini fasenya sulit. Ya, di mana puasanya itu adalah siang dan malam. Gitu ya, siang dan malam. Siangnya itu tidak boleh makan, malamnya itu tidak boleh bergaul dengan istri. Jadi full total puasanya, gitu ya, luar biasa. Ini yang fase yang kedua, gitu ya. Makanya disebutkan itu sama itu siang lanjut sampai malam gitu puasanya. Artinya nggak perlu 1 bulan full puasa siang dan malam, gitu ya. Ini yang fase yang kedua. Barulah dia di fase yang ketiga ini dia lebih ringan dan dia yang kita amalkan di zaman sekarang ini, di mana kita itu berpuasa hanya dari turun al-fajr shadiq ila ghurub syams. Kita berpuasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Adapun di malam harinya, ya, setelah maghrib ghurub syams tenggelamnya matahari, itu kita bebas. Artinya boleh kita makan, boleh kita minum, dan boleh kita bergaul dengan istri kita seperti yang ada di dalam ayat ini. Kita bayangkan saja kita masih dari pasir kehidupan, gitu ya. Mungkin faham, gitu ya, apalagi di zaman sekarang, gitu ya. Kemudian asal rukun yang kedua an-niyah, yaitu harusnya berniat. Dan kemudian kita baca penjelasannya di an-niyah sunnah. Ada seorang yang puasa qasada yaqsim, bertujuan bihadzal imsak, ya, dengan menahan ini al-muftirat, menahan dirinya dari hal-hal yang membatalkan ibadatullah azza wa jalla. Tujuan kita tidak makan, tidak minum, kemudian menahan diri dari hal-hal yang lain itu adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebutkan di sini? Karena di sosial media kita menemukan banyak orang itu berpuasa karena temannya berpuasa. Bahkan ada yang muslim berpuasa untuk toleransi, gitu ya. Kemudian kita bangga dengan dia, padahal tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin berpuasa, dia harus masuk Islam terlebih dahulu agar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat, kemudian dengan niat, apa fungsinya niat ini? Dikatakan hasil amal, maka dia amal itu akan dibedakan. Al-maqsud, tujuan dari ibadah ini apakah tujuannya itu ibadah, tujuannya itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, atau tujuannya yang lainnya. Dan banyak kita di zaman sekarang itu kadang-kadang kita membandingkan yang ini. Dari mana kita itu melakukan ibadah hanya istilahnya kalau di zaman sekarang itu berlepas beban, ya, atau kita menjadikan itu sebagai hal yang biasa, aktivitas biasa, gitu ya. Padahal yang itulah yang menentukan pahala kita, sebagaimana yang akan dibawakan di sini. Wahumiyati tatamayyazu al-ibadati ba'daha an ba'd, dan dengan niat juga membedakan ibadah dari yang satu ke yang lainnya. Contohnya, apakah kita ini puasanya puasa sunnah, ataukah ini puasanya puasa wajib, ataukah kita ini puasanya puasa Ramadan, ataukah kita ini puasanya puasa Asyura. Gitu, dengan niat itu yang dibedakan. Sebagaimana kita jelaskan dahulu di pembahasannya ini, apakah Allah berhubung dengan niat kita? Tentu saja tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala alim, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ya. Hanya saja dengan niat ini kita akan diberikan balasan, kita akan diberikan pahala. Artinya kita yang butuh dengan niat ini. Saya sungguh asal dengan siang bersiang Ramadan atau lainnya min anwar siang. Dengan niat ini seorang yang berpuasa harus dia itu menentukan apakah dia itu sedang puasa Ramadan atau puasa yang lainnya dari macam-macam puasa.
Dan sini orang berdalil menghadap rukun, dan dalil dari rukun ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda dari Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, yang sesungguhnya semua amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang menjadi intinya yaitu kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat kita. Dan yang tidak dibawakan dia apakah kita itu, ya kalau kita baca di iman hidupnya, apakah kita itu berpuasa cukup satu kali saja, ataukah cukup kita itu ataukah kita harus berniat setiap malam, ya setiap malam. Maka dua-duanya itu benar, ya dua-duanya itu benar. Dan pendapat yang pertama yang mengatakan boleh kita itu berpuasa di satu malam saja karena niatnya adalah puasa Ramadan. Nah, dengan konteksnya itu adalah konteks Ramadan, dan Ramadan itu hanya satu. Jadi dia berniat untuk berpuasa Ramadan, maka cukup dia berpuasa satu kali saja untuk satu bulan. Dan beberapa ulama menyebutkan bahwasanya kita harus berniat setiap malam karena dia itu adalah ibadah yang mufassal, yang terpisah. Maksudnya terpisah hari-harinya. Misalkan maksudnya itu, misalkan malam pertama, misalkan hari Senin, misalkan kita berpuasa, nanti kita berbuka, terpisah ya. Besoknya itu dengan yang lainnya, artinya kita berbuka, puasa terpisah. Dikiaskan dengan sholat. Misalkan kita sekarang sholat zuhur, sholat maghrib, terpisah, berhenti kita sholat. Nanti malam lagi Isya, maka saat maghrib tadi kita berniat sholat maghrib, nanti di hari dari sholat Isya kita berniat juga untuk sholat Isya. Begitulah yang disebutkan oleh para ulama. Kita berpuasa, kita berniat sekarang untuk hari ini, hari besok, nantinya kita berbuka, kita berniat lagi untuk hari yang keduanya. Dan dua-duanya itu adalah boleh. Ya, dan yang paling utama adalah kita itu berniat setiap malamnya. Dan setiap malam kita berniat bahwasanya besok kita itu ingin berpuasa. Dan di dalam mazhab Imam Ahmad yang disebutkan adalah tasmir, bentuk kemudahan. Ya, dimana cukup dengan makan sahur itu sebagai niat kita di dalam berpuasa. Ya, jadi kalau kita sudah makan sahur, berarti tujuan kita adalah berpuasa untuk puasa Ramadan. Ya, ada pun masalah apakah saja itu harus dilapaskan atau tidak, maka itu sudah jelas, ya. Dimana semua niat itu sebenarnya aslinya dia itu adalah mahalluha al-qalb. Setiap kalau kita baca di kitab-kitab yang disebutkan bahwasanya niat itu adalah sesuatu yang jelas posisinya adalah di dalam hati kita. Ya, tanpa dilapaskan. Akan tetapi beberapa ulama menyebutkan kenapa ada tiba-tiba muncul dilapaskan disebutkan itu adalah untuk takkid, yang bentuk dia ingin meyakinkan dirinya, agar dia benar-benar berniat. Ya, dan kita katakan kalau dia itu terus-menerus dilakukan terus-menerus maka tidak boleh. Ya, karena dia akan menjadi ibadah yang tertentu, apalagi dia mengandung lafaz-lafaz yang tertentu. Ya, makanya kalau niat ini cukup di dalam hati kita, dan sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, yang makan sahur kita itu sebagai niat kita bahwasanya kita ingin berpuasa di hari-hari tersebut. Ini yang berkaitan dengan dua masalah yang kita pakai, dua pembahasan di pada malam ini, yaitu pembahasan masalah ta'arifnya, penjelasannya, dan yang kedua adalah penjelasan masalah rukunnya. Dan di sini rukunnya ada dua. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan baca hukum siyami Ramadan, hukum puasa Ramadan. Sekarang kita balik ke hukumnya. Dan insya Allah kalau misalkan kita lanjutkan di halaman bahasa Arab, insya Allah selesai. Ya selesai ya, karena halaman bahasa Arab itu kita 2 kali.